Dalam era jaminan kesehatan nasional, dokter layanan primer akan menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan nasional yang diharapkan mampu menyelesaikan 70-80% persoalan kesehatan yang dihadapi oleh penduduk Indonesia. Primer Koperasi Ikatan Dokter Indonesia berkeinginan untuk membantu anggota IDI untuk membangun jaringan fasilitas kesehatan primer dengan prinsip profesionalitas yang berpola koperasi. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia mengajak seluruh anggota IDI untuk bergabung dalam gerakan Koperasi Dokter Indonesia, dengan harapan dokter Indonesia dapat bekerja dan berpraktik secara mandiri di fasilitas miliknya sendiri. Sejalan dengan implementasi SJSN, mari kita luangkan waktu sejenak untuk membahasnya. Topik kita kali ini adalah membangun jaringan layanan primer dengan pola koperasi. Selamat mengikuti. Tujuan membangun jaringan layanan primer adalah agar dokter memiliki sendiri sarana kerja profesionalnya dalam rangka pengabdian dan berpegang teguh pada etika kedokteran. Setidaknya memiliki properti, alat kesehatan sendiri, dan teknologi informasi yang mumpuni. Selain itu, bertujuan meningkatkan kemampuan profesional dokter melalui credentialing, audit medik, dan CPD. Secara prinsip, dokter dan fasilitas kerjanya tidak dapat dipisahkan, seperti keping mata uang dengan dua sisi. Dokter harus mandiri dalam kepemilikan fasilitasnya. Fasilitas pelayanan dapat berbentuk praktik mandiri atau berkelompok membentuk klinik dan rumah sakit. Namun, secara umum selalu diperlukan 1. Adanya pasien. 2. Kebutuhan permodalan. Ingat 3 langkah strategis. 1. Dirikan koperasi. 2. Buat pemetaan. 3. Bentuk jaringan. Untuk mendirikan koperasi sangat mudah. Cukup dengan 20 orang dokter pendiri, hubungi dinas koperasi setempat atau notaris. Pada dasarnya, suatu wilayah dipetakan sehingga sekitar 2.500 penduduk dapat dilayani oleh satu point of care. Point of care layanan primer bisa berbentuk puskesmas, klinik, atau praktik dokter mandiri. Seluruh point of care tadi terhubung oleh jaringan teknologi informasi sehingga merupakan suatu network bersama. Inilah kekuatan yang bermanfaat untuk memberikan layanan kesehatan bermutu dengan biaya terkendali dan memungkinkan pemasaran bersama. Mulai tahun 2014, sekitar 120 juta penduduk Indonesia akan dilayani oleh BPJS. Dan diharapkan pada tahun 2019, seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah 250 juta terlayani oleh BPJS. Diperkirakan penduduk miskin berjumlah 86 juta, sedangkan sisanya termasuk golongan ekonomi menengah dan atas. Jumlah penduduk golongan ekonomi menengah dan atas akan mencapai sekitar 160 juta penduduk. Tentu golongan ekonomi ini membutuhkan pelayanan kesehatan tambahan yang tidak dicakup oleh layanan dasar. Seorang dokter memeriksa pasien dengan waktu sekitar 10-15 menit. Dengan jam kerja rata-rata 40 jam per minggu, seorang dokter dapat memeriksa sekitar 40 pasien per hari. Untuk program BPJS maksimal 25 pasien per hari. Dengan demikian, masih terdapat kapasitas untuk menangani 15 pasien lagi. Hal itu dapat dimanfaatkan untuk memberikan layanan tambahan. Pelayanan tambahan misalnya kesehatan reproduksi, tumbuh kembang, estetik medik,
klinik hitan, akupuntur medik, geriatri atau home care, dan imunisasi dewasa. Kemungkinan yang terjadi di masa depan, selain BPJS juga tetap berperan asuransi swasta dan inisiatif komunitas. Di layanan primer, 70-80% masalah kesehatan tertangani. Hanya 20-30% saja yang membutuhkan layanan sekunder atau rumah sakit. Layanan primer ini bersifat preventif dan promotif dengan kompetensi dokter yang dapat menangani 139 jenis penyakit dan mempunyai 415 keterampilan klinis. Teknologi informasi yang dikembangkan yaitu Smart Clinic, suatu sistem informasi kesehatan yang mempunyai fitur terlengkap dan satu-satunya yang mempunyai fitur pengembangan profesi dokter di bawah ID. Seluruh point of care di seluruh Indonesia akan terhubung satu sama lain melalui jaringan internet. Dengan demikian, dimungkinkan untuk menambah pasokan pasien atau peserta melalui kegiatan marketing bersama. Fitur terlengkap diantaranya menggunakan smart card, rujukan melalui email, pendaftaran dengan SMS, ada KMS elektronik, raport, serta paspor kesehatan, menggunakan ICD-10, ICPC, CPT, dan SKDI. Juga tersedia electronic medical record. Selain itu, dokter memperoleh benefit khusus, diantaranya CPD online dan akses terhadap standar manajemen klinis ID. Jenis pelayanan klinik diantaranya 1. Pelayanan kuratif atau pengobatan. 2. Gawat darurat. 3. Bedah minor. 4. Pemeriksaan kesehatan berkala. 5. Pelayanan imunisasi. 6. Tumbuh kembang. 7. Pemeriksaan ibu hamil. 8. Gizi. 9. Keluarga berencana. 10. Deteksi dini. 11. Rehabilitasi medik terbatas. 12. Konseling atau penyuluhan. 13. Kunjungan rumah. 14. Pelayanan K3 tingkat primer. 15. Rujukan. Standar kompetensi dokter Indonesia dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 mensyaratkan bahwa penyakit level 4 harus ditangani tuntas di layanan primer. Terdapat 139 jenis penyakit yang dapat ditangani di layanan primer sehingga 80% kebutuhan pelayanan kesehatan dapat diselesaikan dengan segera, nyaman, dekat dari rumah, dan bermutu. Untuk mendukung penanganan 139 jenis penyakit tadi, dibutuhkan 415 keterampilan klinik yang tentunya diperlukan peralatan medis yang mendukung. Pencegahan utama pengobatan prima rujukan tepat. Klinik contoh telah beroperasi di Medical City, Kota Jababeka, Bekasi, Jawa Barat dengan brand Primstar Medica. Berikut ini sekilas gambar desain interior Primstar Medica. Silakan menghubungi kami dan memanfaatkan fasilitas kerjasama Primkop ID, Inti, XL, Kimia Farma Apotik, MPK, Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin. Untuk informasi lebih lanjut, silakan buka website atau kirim email ke alamat berikut. drid.net